Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi enum class di Kotlin. Apa itu enum class? Enum class itu merupakan representasi dari kelas yang sudah tetap nilainya. Nah, biasanya enum class digunakan untuk jenis data yang sudah baku, contohnya seperti jenis kelamin atau arah mata angin, dan sejenisnya. Jadi biasanya udah tetap ya nilai-nilainya. Contohnya kalau jenis kelamin saya cuma ada 2, laki-laki sama perempuan. Seperti itu. Arah mata angin saya cuma ada 4 misal. Atau pokoknya jenis data apapun yang sudah tetap datanya. Nggak bertambah dan nggak berkurang. Nah, untuk membuat enum class, kita bisa menggunakan kata kunci enum sebelum deklarasi kelasnya. Jadi mirip bikin kelas biasa, cuma ada deklarasi kata kunci enum. Jadi mirip kayak bikin data class kan harus ada kata kunci data. Kalau ini kata kuncinya adalah enum. Kita tidak bisa membuat objek dari kelas enum. Jadi kelas enum itu tidak bisa diinstansiasi menggunakan ya enum kelasnya kurung buka kurung tutup, nggak bisa seperti itu. Namun kita bisa mendeklarasikan langsung objek yang tersedia untuk enum kelas tersebut. Jadi saat kita bikin enum itu kita harus langsung deklarasikan data yang tersedianya apa aja. Nah, seperti apa sih pembuatan enum detailnya? Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini kita buat enum kelas namanya gender, di mana di sini ada male sama female. Jadi ini adalah datanya. Jadi cukup male, female. Ini datanya. Lalu di sini kita tambahkan kata kunci enum. Jadi seperti ini doang. Jadi simple banget saat kita bikin sebuah enum class. Di sini saya bikin gender. Di sini sudah ada ya enum class. Jadi teman-teman tinggal pilih enum class, enter. Lalu teman-teman tinggal masukkan datanya ada apa aja. Contohnya misalnya male, tinggal tambahkan koma kalau lebih dari 1. Di sini female. Udah. Seperti ini doang. Jadi simple banget kita bikin enum class. Artinya kita bikin kelas gender di mana cuma ada 2 data. Yang pertama male atau female. Jadi saat kita bikin objek, kita cuma bisa milih 2 data. Mau female atau juga male. Nah, caranya kalau kita mau bikin objek dari enum class seperti ini. Contohnya file man sama dengan gender.male, woman sama dengan gender.male. Oh, ini harusnya female ya. Nah, jadi seperti ini aja. Jadi simple banget. Jadi coba kita buat enum class, nama filenya. File man sama dengan gender.male. Seperti ini. Jadi bukan gender seperti ini, nggak perlu. Jadi cukup titik male. Kalau misalnya file woman, contohnya gender titik female. Nah, gimana kalau kita mau ngambil semua kombinasi data gendernya atau enumnya? Ya, kita bisa menggunakan gender titik values. Values itu mengembalikan array of gender. Semua data gendernya akan otomatis ada di sini. Jadi kita bisa file all genders, misalnya ini adalah array of gender sama dengan gender titik values. Seperti ini. Kalau kita mau ngelakuin konversi dari string, misalnya string male, contohnya kan kalau misalnya kita input data, kita kan biasanya pakai string ya. Stringnya misalnya male. Male seperti ini. Kita mau konversi menjadi objek si gendernya. Kita bisa buat seperti itu. File misalnya main from string sama dengan gender titik value of di sini male seperti ini. Kalau woman from string ini female. Jadi nama ini harus beneran sama katanya seperti ini. Ini kalau kita print contohnya man sama woman sama all gender, hasilnya kita lihat hasilnya seperti ini male, female, ini gender seperti ini. Ini kebetulan kan array ya, jadi keluarnya seperti ini sih. Kalau mau kita konversi, titik tulis, kita run ulang. Nah, hasilnya male sama female. Enum class adalah kelas seperti biasa pada umumnya. Jadi sebenarnya kita bisa menambahkan properties dan juga function di dalam enum class. Jadi enum class bisa memiliki properties atau juga function. Namun jika propertiesnya
di-set menggunakan konstruktor, maka saat membuat project enum, wajib diisi juga si konstruktornya. Dan jika terdapat abstract function, wajib di-override pada saat pembuatan objek enumnya. Jadi perlu diperhatikan ya. Jadi saat kita bikin enum objeknya itu kayak male sama female, itu seakan-akan kita sebenarnya bikin objek dari si kelas enumnya. Jadi saat teman-teman nambahkan konstruktor di kelas enumnya, teman-teman wajib memasukkan konstruktor di situ. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini saya punya kelas gender yang tadi, saya tambahkan di sini konstruktor. Jadi file description string. Nah, ketika saya bikin objek male sama female, berarti di sini saya wajib menambahkan konstruktor si description ini. Nah, di sini juga teman-teman bisa tambahkan si function. Jadi di sini contohnya saya tambahkan di sini file description string. Ini otomatis error ya. Karena dia, kalau errornya kita lihat, perhatikan apa? Enum has no default constructor. Jadi kita harus tambahkan default constructor yang ini nih. Primary constructor, sorry, bukan default. Contohnya di sini male, ini female. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan function, tinggal tambahkan aja fun, misalnya show description. Oh, ini di ujungnya berarti kalau misalnya teman-teman nambahkan function, ini harus tambahkan titik 2 ya. Di sini misalnya print line description. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini nggak perlu kurung bawah tutup lagi ya. Ini udah otomatis objeknya. Jadi cukup seperti ini doang. Nah, di sini cuma teman-teman bisa menambahkan main titik show description sama woman show description. Karena ini punya function sekarang, si enumnya. Walaupun sebenarnya memang jarang sekali sih kita sebenarnya bikin function di dalam enum. Rata-rata sih enum ya cuma bentuknya kayak gini doang. Bahkan menambahkan atribut pun atau properties sebenarnya jarang dilakukan di enum. Kita run hasilnya. Nah, ini keluar male dan female untuk function show description ini. Jadi seperti itu menambahkan properties dan juga menambahkan si function ke dalam male atau female. Next, kita akan bahas tentang singleton object di Kotlin.